Direktur Eksekutif Celios Bima Yudhistira ini mencatat ada beberapa hal yang menjadi perhatian terhadap asumsi APBN tahun 2022 yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan dan nota keuangan. Menurut Bima, inkonsistensi dan kontradiktif antara pemulihan ekonomi dengan diturunkannya defisit APBN membuat penerimaan pajak meningkat hingga 22,5%, sehingga dengan didorongnya penerimaan pajak membuat konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat akan mengalami kontraksi. Ya, selain itu catatan lainnya yang menjadi perhatian Bima dalam asumsi APBN tahun 2022 mengenai pergerakan nilai tukar rupiah dan bunga SBN dengan tenor 10 tahun. Di mana dalam asumsi APBN 2022 pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah bisa berada di angka 14.350, namun target tersebut belum memperhatikan faktor eksternal diantaranya geopolitik di Timur Tengah dan juga tapering off. Tadi kita sempat bahas sedikit mengenai tapering off. Asumsi era APBN 2022 masih relatif optimis, tapi ada beberapa catatan, salah satunya adalah inkonsistensi atau kontradiksi antara keinginan pemerintah meningkatkan pemulihan ekonomi sehingga tumbuh 5-5,5%, tapi di saat yang bersamaan defisit ingin diturunkan, otomatis penerimaan pajaknya meningkat, tapi penerimaan pajak itu meningkatnya sampai 22,5%. Artinya, kalau penerimaan pajaknya didorong, maka konsumsi rumah tangga dan daya beli. Ya, mungkin pemerintah mendengar input mengenai defisit dari anggaran APBN tahun 2021 yang terus melebar karena secara jumlah utang memang kondisinya lagi pandemi dan memang secara undang-undang juga memungkinkan untuk itu. Tapi banyak yang kemudian mengkritisi. Akhirnya target defisit APBN tahun 2022 diturunkan, tapi kemudian nanti mungkin pemerintah maksud saya akan mencari sumber-sumber pendapatan lain, salah satunya adalah mungkin dari sektor pajak. Mungkin pemerintah di tahun 2022 nanti akan lebih kenceng ngejar pajak. Oh gitu. Terus Wiki sendiri setuju nggak kalau pajaknya lebih misalnya dinaikin dari PPN-nya atau pajak-pajak lainnya? Sebetulnya bukan hanya dalam hal persentase jumlahnya aja mengenai pajak yang dikenakan. Karena banyak banget target-target pajak yang sebetulnya belum tereksplor dengan baik. Dan ini juga diakui oleh Ditjen Pajak gitu ya. Jadi PR besar pemerintah untuk kemudian memperluas lagi ataupun meng-capture lagi target-target pajak tersebut supaya tetap disiplin dan juga itu bisa jadi pemasukan negara dari sektor pajak.